Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustakfirillah. Saya merupakan calon guru penggerak dari SDN Beberik Hilir 3, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 3.3 tentang program yang berdampak positif pada murid. Adapun program yang akan saya kembangkan yaitu program SBLK atau satu hari belajar di luar kelas. Secara umum, tujuan program yang akan saya buat yaitu meningkatkan motivasi dan semangat belajar murid lewat aktivitas belajar di luar kelas. Adapun latar belakang program satu hari belajar di luar kelas yaitu yang pertama, anak harus berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang dilaluinya. Yang kedua, karakteristik anak SD yang suka mengamati dan melakukan sesuatu secara langsung. Yang ketiga, sebagai media promosi sekolah di tengah masyarakat. Yang keempat, berdasarkan pemetaan aset, banyak sumber daya di sekitar lingkungan sekolah yang dapat dijadikan media belajar. Berikut adalah tahap buat pertanyaan utama yang merupakan tahap pertama dari langkah Bagja. Dokumentasi tahap buat pertanyaan utama. Yang pertama, saya berdiskusi dengan kepala sekolah terkait program belajar di luar kelas, serta mengidentifikasi kebijakan atau aturan sekolah yang menunjang terlaksananya program ini. Berikutnya, saya berdiskusi dengan rekan guru sejawat terkait pentingnya melakukan variasi proses pembelajaran terhadap murid. Catatan refleksi tahap buat pertanyaan utama. Yang pertama, peristiwa. SBLK atau sehari belajar di luar kelas adalah suatu program intrakurikuler sekolah yang merupakan variasi tatap muka pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan kelas. Program ini dilatar belakangi oleh menurunnya semangat dan motivasi belajar murid. Salah satu karakteristik anak pada usia SD yaitu suka mengeksplor lingkungan dan mencoba hal-hal baru di luar kelas. Setelah saya amati lebih lanjut, banyak materi ajar pada buku teks pelajaran yang sangat relevan dengan keadaan sekitar. Sehingga lebih baik jika anak diberi kesempatan belajar di luar kelas untuk mengamati secara langsung keterkaitan materi ajar dengan lingkungannya. Untuk memperkuat program ini, saya jabarkan dengan tahapan Bagja. Pada tahapan pertama, yaitu buat pertanyaan utama, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk membicarakan hal terkait pentingnya melakukan variasi pembelajaran, terutama pembelajaran di luar kelas. Saya juga berdiskusi dengan murid di kelas saya dan murid lainnya untuk mendapatkan tanggapan awal dari mereka. Melalui proses diskusi ini, saya mendapatkan banyak masukan serta dapat mengembangkan aset atau kekuatan yang ada. Yang kedua, yaitu perasaan atau feeling. Dalam melakukan aksi nyata tahapan buat pertanyaan, saya merasa senang dan termotivasi karena semua warga sekolah, baik murid, kepala sekolah maupun rekan guru dapat diajak bekerja sama. Bahkan ada guru kelas lainnya yang tertarik dan ingin ikut serta mengikuti program ini. Mereka juga memberi saran demi kelancaran program yang sudah saya rancang ini. Tahap ketiga yaitu pembelajaran. Pembelajaran yang saya peroleh dalam tahapan aksi nyata tahapan buat pertanyaan utama ini adalah: yang pertama, kolaborasi antar warga sekolah merupakan suatu hal yang wajib dilakukan agar program yang akan dijalankan menjadi lebih baik. Yang kedua, sudah saatnya murid diberi kesempatan untuk menyuarakan aspek suara, pilihan, dan kepemilikan mereka. Yang ketiga, dengan memberi kesempatan murid untuk berperan dalam suatu program, maka akan menumbuhkan jiwa kepemimpinan di dalam dirinya. Yang keempat, yaitu penerapan ke depan. Melalui kegiatan diskusi bersama warga sekolah, diharapkan dapat menyusun program yang lebih baik dan lebih matang lewat pemetaan aset bersama semua warga sekolah. Harapan saya, semoga program ini terus berjalan secara maksimal dan menjadi sebuah program unggulan di sekolah saya.
Tahapan yang kedua pada langkah bagja yaitu tahapan ambil pelajaran. Berikut saya jabarkan tahapan ambil pelajaran. Yang pertama, saya berkolaborasi dengan guru atau rekan sejawat untuk mengeksplor dan meminta masukan terkait kegiatan yang dapat dilakukan di luar kelas. Selanjutnya, saya melakukan wawancara dengan murid dan membagikan angket terkait aktivitas pembelajaran di luar kelas. Yang terakhir, saya mencari referensi sekolah yang sudah melakukan aktivitas belajar di luar kelas melalui media internet sebagai masukan saya untuk menyelenggarakan program ini. Catatan refleksi tahap ambil pelajaran. Peristiwa. Tahap kedua yang saya lakukan yaitu ambil pelajaran. Pada tahapan ini, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bersama-sama merancang program dan mencari opsi atau pilihan berbagai bentuk kegiatan yang dapat dilakukan disesuaikan dengan bahan ajar di buku teks pelajaran, seperti pengamatan, melakukan aktivitas bermain sambil belajar, atau praktek membuat suatu karya dengan memaksimalkan aset atau sumber daya yang tersedia di sekitar lingkungan sekolah. Saya juga membuat angket untuk disebarkan kepada murid agar dapat mengetahui hal yang mereka sukai saat belajar, dan dilanjutkan dengan berdiskusi atau dengar pendapat mengenai kegiatan pada program ini. Terakhir, saya juga mencari berbagai referensi mengenai sekolah yang sudah melaksanakan program belajar di luar kelas secara berkala dan terjadwal sebagai acuan dalam pengembangan program ini. Perasaan saya ketika melakukan tahap ambil pelajaran ini yaitu sangat senang karena saya dapat mempelajari apa yang sebenarnya disukai murid dalam belajar dan dapat merancang kegiatan belajar di luar kelas sehingga dapat berdampak pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan murid. Saya juga termotivasi untuk melakukan inovasi pembelajaran lebih lanjut agar dapat mewujudkan dan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata pada tahap ambil pelajaran ini yaitu ternyata banyak hal yang disukai murid dalam belajar yang kita tidak duga sebelumnya. Oleh karena itu, aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid wajib kita perhatikan dan kita pertimbangkan dalam merancang sebuah program. Hal tersebut dapat kita peroleh dari angket, proses diskusi, dan dengar pendapat, ataupun melalui wawancara yang kita lakukan bersama murid. Semua perangkat sekolah juga harus ikut mendukung segala program yang sifatnya mendorong kemajuan kompetensi murid dengan memaksimalkan segala aset atau sumber daya yang tersedia. Penerapan ke depan. Melalui tahapan ambil pelajaran ini, saya berharap dapat berjalan berkelanjutan dengan memperhatikan ide atau pendapat dari seluruh warga sekolah yang terlibat. Segala hal yang dianggap masih kurang akan dilakukan perbaikan di tahapan gali mimpi. Semoga apa yang sudah dilakukan ini dapat menjadi sebuah pemicu perubahan yang positif di sekolah saya. Demikian pemaparan aksi nyata modul 3.3 tentang program yang berdampak positif pada murid dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.